Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya adalah nikmat kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya adalah nikmat kita bisa menghadiri majlis, nikmat kita bisa untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar dari Allah. Ini adalah nikmat-nikmat yang khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat. Nikmat yang khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai, ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin Allah selamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena sebab nikmat dunia Allah berikan kepada semuanya, ya, nikmat harta, nikmat dunia. Yang beriman mendapatkan nikmat dunia, yang tidak beriman juga mendapatkan nikmat dunia, ya. Yang diridhoi oleh Allah mendapatkan nikmat dunia, ya. Yang dimurka oleh Allah juga mendapatkan nikmat dunia, ya. Bahkan setan pun, iblis pun, Fir'aun, Qarun, Namrud, ya, mendapatkan nikmat dunia. Nikmat dunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua nikmat dunia dan akhirat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Tapi nikmat dunia Allah berikan kepada semuanya, tidak pandang bulu istilahnya. Yang dekat dengan Allah, Allah berikan nikmat dunia. Yang jauh dari Allah juga Allah berikan nikmat dunia, ya. Tapi nikmat akhirat, apa itu nikmat akhirat? Nikmat ibadah, nikmat bisa untuk berzikir menyebut nama Allah, nikmat untuk bisa banyak beramal taat kepada Allah, nikmat untuk bisa banyak bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa hadir majlis, nikmat bisa untuk mengkaji ilmu agama. Ini nikmat-nikmat khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda hamba yang ingin Allah beri kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Jadi kalau nikmat dunia itu tidak menunjukkan kemuliaan di sisi Allah, tapi nikmat ibadah itu yang menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa mendapati bulan Ramadan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, dan tanda para ulama menjelaskan bahwa tanda orang yang ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah, tandanya apa? Setelahnya ibadah kepada Allah. Jadi tanda orang yang taatnya diterima oleh Allah setelahnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tanda orang yang ibadahnya diterima oleh Allah setelahnya ibadah. Jadi bukan berarti ya bulan Ramadan selesai ibadah kita juga selesai. Ya, jangan bulan Ramadan sudah berakhir ibadahnya juga selesai berakhir, ya. Justru seharusnya setelah bulan Ramadan semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Syawal. Mengapa dinamakan dengan bulan Syawal? Syawal itu artinya meningkat. Karena orang yang beriman, benar-benar beriman, setelah bulan Ramadan meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita istiqomah selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah sampai kapan? Sampai meninggal, ya. Istiqomah sampai meninggal. Agar apa? Agar kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, ya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, kata Allah. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Enggak gampang orang meninggalnya dalam keadaan muslim. Kadang orang KTP-nya Islam, ya, ketika meninggal disolatkan, dimandikan, ditahlilkan, dibacakan Al-Quran, tapi sebenarnya meninggalnya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik, ya. Meninggalnya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang seperti ini, ya. Mengapa? Karena para ulama menjelaskan bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun, ya. Lain halnya dengan imannya para nabi. Kalau imannya para nabi itu selalu meningkat, nggak pernah turun, ya. Lain halnya dengan imannya para malaikat. Para ulama menjelaskan imannya para malaikat itu selalu tetap, nggak naik dan tidak turun, ya. Tapi kalau orang biasa imannya bisa naik bisa turun. Kalau ibadah kepada Allah istiqomah imannya naik, ya. Kalau berbuat maksiat kepada Allah imannya turun. Nah, khawatirnya orang yang selalu berbuat maksiat, tidak tobat-tobat kepada Allah, ya, itu semakin menurun imannya, semakin menurun, itu khawatirnya hilang imannya kepada Allah. Bisa hilang. Namanya hati, namanya iman itu di hati, ya. Bagaimana? Jadi ragu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi ragu dengan Allah, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan akhirat, ragu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ngakunya Islam, ini sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Kalau ada keraguan itu namanya nggak beriman, ya. Makanya bahaya, ya. Kewajiban kita adalah agar kita harus selalu menjaga iman kita. Iman dijaga, iman dikuatkan, iman ditingkatkan sampai kita meninggal, ya. Orang yang meninggalnya dalam keadaan beriman
maka pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, apalagi orang yang meninggalnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dijamin langsung masuk ke dalam surga. Enggak gampang, ya. Orang meninggal mengucapkan la ilaha illallah enggak mudah. Ya, sebab orang meninggal itu dalam keadaan sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gelisah. Ya, sehingga yang bisa diucapkan, yang biasa diamalkan, diucapkan di masa hidupnya. Ada orang ketika sekarat mau meninggal, disuruh biasanya kita nyuruh nyebut, ya, nyebut, padahal salah, jangan seperti itu. Karena orang meninggal itu dalam keadaan gelisah, ketakutan, harusnya bagaimana? Dilantunkan, diktekan. Ya, didikte, ya, kita ucapkan la ilaha illallah, dibantu agar mengucapkan la ilaha illallah. Jangan nyebut. Ya, kadang nggak tahu, lupa. Ya, nggak gampang, ya, nggak mudah. Jadi lantunkan pelan-pelan la ilaha illallah agar mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, dibiarkan, diamkan sampai meninggal dunia. Kecuali kalau mengucapkan ucapan yang lain, diktekan lagi, lantunkan lagi la ilaha illallah pelan-pelan, ya. Ya, agar akhir hayatnya itu akhir yang diucapnya adalah la ilaha illallah. Ada orang ketika mau meninggal sekarat, ya, disuruh nyebut, ya, bukannya mengucapkan la ilaha illallah malah nyanyi. Mau meninggal malah nyanyi, ya, karena kebiasaan hidupnya nyanyi. Ya, naudzubillah min, walaupun nggak karuan nyanyinya, ya. Tapi nggak gampang, makanya, ya, orang yang kuat imannya kepada Allah, orang yang biasa berzikir di masa hidupnya, itu baru bisa mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Jadi kewajiban kita sebagaimana wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, benar-benar beriman kepada Allah. Yang penting meninggalnya dalam keadaan iman kepada Allah. Banyak orang yang meninggalnya ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi meninggalnya dalam keadaan hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjaga iman? Itu caranya ada 3 kata para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, cara untuk menjaga iman yang pertama adalah dengan ilmu. Yang pertama adalah dengan ilmu agama, belajar ilmu agama. Ya, apa dalilnya? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Allah berfirman yang artinya, apakah tidak cukup bagi mereka kami turunkan kitab yang dibaca, kami turunkan kitab kepadamu yang dibacakan kepada mereka. Maknanya kitab Al-Quran yang Allah turunkan, yang terkandung di dalamnya ilmu agama, cukup untuk membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus dengan ilmu. Makanya mengapa kok belajar ilmu diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena dengan ilmu orang baru bisa meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tanpa ilmu orang gak bisa beriman kepada Allah. Tanpa ilmu orang gak bisa ibadah kepada Allah. Tanpa ilmu orang tidak bisa untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tanpa ilmu orang gak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya harus dengan ilmu, tahu, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia harus dengan ilmu, kata Imam Syafi'i. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di hari akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya, kebaikan dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Ya, makanya agar doanya dikabulkan ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Itu harus dengan ilmu. Jadi cara yang pertama untuk menjaga iman, menguatkan iman, meningkatkan iman adalah dengan ilmu. Yang kedua adalah dengan tafakur, berpikir, memikirkan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini juga termasuk bagian daripada ilmu. Mengkaji, memikirkan bagaimana ciptaannya Allah, ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qulinduru madza fis samawati wal ardi." Allah berfirman, ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, lihatlah apa yang ada di dalam langit dan bumi. Allah tidak berkata lihatlah langit dan bumi, tidak. Itu bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau yang tidak beriman, yang diteliti, yang dilihat, yang dikaji adalah hanya langitnya, buminya. Tapi kata Allah, lihatlah apa yang ada di dalam langit dan bumi. Maknanya bukan hanya melihat langit dan bumi, melihat siapa yang menciptakan ini semuanya, siapa yang mengatur ini semuanya. Ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bumi berputar, sekali berputar bumi itu 24 jam sehari semalam, ya. Bulan mengitari bumi sekali dalam hitungan hijriah 1 bulan. Bumi mengitari matahari sekali dalam hitungan masehi 1 tahun, ya. Itu baru 1 bumi, ya. Belum lagi planet-planet yang lain, belum lagi matahari-matahari yang lain. Apa itu matahari-matahari yang lain? Bintang-bintang. Bintang itu matahari. Jadi bintang yang paling dekat itu matahari, ya. Jumlahnya miliaran, setiap bintang ada planet yang mengitarinya, ya. Berapa semuanya itu, ya. Siapa yang menciptakan semuanya ini? Nggak ada yang, ya, tabrakan, ya. Nggak ada yang istilahnya keluar jalur ketika mengitari matahari, ya. Semuanya serba, nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang jatuh dan lain sebagainya. Semuanya ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Misalnya kita melihat ada bangunan yang sangat megah, sangat besar, sangat mewah, takjub kita. Takjub dengan siapa? Yang membangun ini luar biasa. Kalau ada orang bilang, oh ini bangunan ada dengan sendirinya, nggak ada yang bangun, ini namanya orang gila seperti ini, ya. Nggak masuk akal, pasti ada yang bangun. Bangunan ini luar biasa, arsiteknya, ya, yang bangunnya, ya, berapa banyak biayanya. Apalagi bumi dan langit, ya. 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, ya. Jadi yang kedua adalah dengan tafakur, memikirkan ciptaannya Allah Subhanahu. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pikirkanlah ciptaannya Allah, jangan memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak bisa dicapai oleh akal pikiran kita. Jangan dipikirkan Allah bagaimana, Allah di mana, jangan. Ini kadang iblis yang memasuki pikiran kita, ya. Allah di mana? Bagaimana Allah itu? Ya, di mana Allah? Siapa yang menciptakan Allah dan lain sebagainya? Oh, hati-hati, ini semuanya adalah bisikan setan, ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipikirkan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menguatkan iman kita kepada Allah, ya. Bagaimana belum lagi manusia, ya, hewan-hewan, ya.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, di dalam segala penjuru, kata Allah, bahkan di dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi nyata bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang kedua adalah dengan tafakur, ya. Lalu yang ketiga itu adalah cara meningkatkan iman kepada Allah adalah dengan ibadah, dengan banyak beribadah kepada Allah, ya. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di dalam beribadah kepada kami, kata Allah, kami benar-benar akan tunjukkan jalan kami, kata Allah. Jadi ibadah itu harus mujahadah. Apa itu mujahadah? Sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, ya. Semakin berat ibadah, semakin besar pahalanya, ya. Semakin ibadah itu melawan hawa nafsu, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu mana ibadah yang besar pahalanya dari Allah, lihat kalau semakin berat itu berarti semakin besar ibadahnya, semakin besar pahalanya. Apalagi semakin berat melawan hawa nafsu untuk ibadah, itu berarti semakin ibadah semakin besar pahalanya, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat tahajud kok fadilahnya sangat besar sekali karena berat dijalankan. Puasa kok fadilahnya sangat besar, berat dijalankan, ya. Sedekah mengeluarkan harta, orang paling cinta kepada duit, ya, nggak gampang mengeluarkan harta, ya. Bisa sedekah berarti sangat besar fadilahnya dari Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu harus mujahadah, dipaksakan, ya, dengan melawan hawa nafsu, ya. Jangan ibadahnya itu hanya ada kesempatan saja, ada kesempatan baru ibadah. Apalagi sekarang banyaknya orang ibadah hanya pada sisa waktunya saja. Kalau ada sisa waktu baru ibadah. Kalau lagi sibuk, oh ninggalin, gak ibadah kepada Allah, ya. Ya, jadi harus dengan mujahadah melawan hawa nafsu, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas, yang pintar, yang sebenarnya adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah kematian. Itu orang yang benar-benar cerdas. Sekarang kan banyak orang bilang, oh harus sungguh-sungguh belajar kerja untuk masa depan. Padahal belum tentu sampai masa depan. Banyak orang masih muda udah meninggal duluan, ya. Yang namanya masa depan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Masa depan yang sebenarnya itu setelah meninggal, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Mengapa? Gak ada matinya selama-lamanya, abadi. Kalau surga selama-lamanya, neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang pintar yang sebenarnya orang yang selalu melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah kematian, ya. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul maita thalathun, yang akan mengikuti mayit itu tiga. Orang meninggal diikuti oleh tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalannya. Fayarja itsnan wa yabqa wahid, yang dua akan kembali. Yarja ahluhu wa maluhu, keluarganya akan kembali, hartanya akan kembali. Keluarga kita walaupun sayangnya, cintanya luar biasa kepada kita, nggak ada yang ikut masuk ke dalam kuburan ketika kita meninggal. Akan meninggalkan kita semuanya, dibiarkan kita ini sendiri.
Ya, harta sebanyak apapun yang kita miliki nggak akan bermanfaat setelah kita meninggal. Semuanya akan dibagi-bagikan, dibuat rebutan oleh ahli warisnya. Ya. Yang setia kepada kita hanya satu, amalan kita. Amalan kita itu yang akan ikut masuk ke dalam kuburan, yang akan menyelamatkan kita. Ya, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sesaat, sebentar dunia itu, maka habiskan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita istiqomah lagi di dalam menghadiri majelis Maulana Malik Ibrahim, ya, kita mengkaji ilmu agama. Semoga kita diberi sehat walafiat, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Ya, semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat, dibahagiakan dunia dan akhirat, diberi kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.